Halo anak-anak, salam sehat. Di video kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan kita capai, yang pertama yaitu IPA. 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia. 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Untuk materi yang pertama yaitu ilmu pengetahuan alam. Dari gambar-gambar di samping, coba kelompokkan dalam tabel di bawah ini, mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda mati. Setelah mengelompokkan makhluk hidup dan benda mati, mari kita eksplorasi materi. Kita akan eksplorasi materi organ gerak hewan dan manusia. Yang pertama, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Yang kedua, gerak merupakan hasil interaksi antara tulang, otot, dan persendian tulang. Yang ketiga, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Yang keempat, ada makhluk hidup yang dapat bergerak secara aktif, namun ada juga yang bergerak secara pasif. Yang kelima, manusia dan hewan memiliki kemampuan gerak aktif. Hal ini dikarenakan manusia dan hewan memiliki organ gerak yang kompleks. Yang keenam, tumbuhan memiliki gerak pasif karena hanya bergerak mengikuti cahaya matahari. Dari eksplor materi, kita dapat pertanyaan, kenapa manusia dan hewan dapat bergerak? Manusia dan hewan dapat bergerak karena adanya tulang dan otot. Tulang tidak dapat bergerak sendiri tanpa bantuan otot. Dengan kerjasama antara tulang dan otot, kita dapat melompat, berlari, berjalan, dan lain-lain. Tulang disebut alat gerak pasif, sedangkan otot disebut alat gerak aktif. Tulang dan otot saling bekerja sama dalam melakukan pergerakan, sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah kerangka manusia dan kerangka hewan kuda. Warna merah berserat pada kerangka manusia dan kerangka hewan kuda itu adalah otot. Otot sebagai alat gerak aktif. Sedangkan warna putih yang ditunjuk di kerangka manusia dan kerangka hewan kuda itu adalah tulang yang sebagai alat gerak pasif. Berikut adalah penjelasan tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Walaupun merupakan alat gerak pasif, tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak hewan maupun manusia. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena berfungsi melakukan gerakan tubuh manusia dan hewan. Otot memiliki senyawa kimia, yaitu protein, aktin, dan miosin. Aktin dan miosin bergabung menjadi satu membentuk aktomiosin. Dengan aktomiosin inilah otot bergerak. Sehingga pada saat otot menempel pada tulang lalu bergerak, dengan otomatis tulang juga akan bergerak. Coba kerjakan tugas 2 berikut ini. Setelah mengerjakan tugas 2, kita lanjut ke materi kedua, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, mari kita eksplor materi menentukan ide pokok dalam bacaan. Pertama, sebuah bacaan mengandung ide utama atau inti permasalahan tertentu. Kedua, inti permasalahan disebut juga dengan ide pokok.
Ketiga, ide pokok sebuah paragraf biasanya terdapat dalam kalimat utama. Keempat, kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok paragraf. Berdasarkan letaknya dibedakan menjadi dua, di awal paragraf atau deduktif, dan di akhir paragraf atau induktif. Kelima, kalimat utama akan diuraikan oleh kalimat lain dalam paragraf yang disebut kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat penjelas ini berfungsi menjelaskan kalimat utama agar lebih mudah dipahami pembaca. Berikut adalah langkah-langkah menentukan ide pokok. Pertama, dengan membaca paragraf dengan seksama. Kedua, dengan mencermati kalimat demi kalimat dalam paragraf. Yang ketiga, dengan menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Yang terakhir atau yang keempat yaitu dengan merumuskan ide pokok dari kalimat tersebut. Selanjutnya, perhatikan contoh paragraf berikut. Otot merupakan alat gerak aktif yang berfungsi melakukan gerakan organ tubuh manusia dan hewan. Otot memiliki senyawa kimia, yaitu aktin dan miosin yang bergabung menjadi satu membentuk aktomiosin. Dengan aktomiosin inilah otot dapat bergerak, sehingga pada saat otot menempel pada tulang lalu bergerak dengan otomatis, tulang juga akan bergerak. Nah, tentukan ide pokok paragraf di atas. Dari paragraf tersebut didapat kalimat utama terletak di awal paragraf atau deduktif, yaitu otot merupakan alat gerak aktif yang berfungsi melakukan gerakan organ tubuh manusia dan hewan. Nah, dari kalimat utama tersebut didapat ide pokok, yaitu otot merupakan alat gerak aktif yang diberi warna hijau. Selanjutnya, ada tugas 3. Mari kita kerjakan. Setelah sampailah kita di ujung pembelajaran, mari kita simpulkan 2 materi yang kita bahas hari ini. Pertama, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kedua, manusia dan hewan memiliki kemampuan gerak aktif. Hal ini dikarenakan manusia dan hewan memiliki organ gerak yang kompleks. Ketiga, tumbuhan memiliki gerak yang pasif karena hanya bergerak mengikuti cahaya matahari. Keempat, tulang disebut alat gerak pasif, sedangkan otot disebut alat gerak aktif. Kelima, tulang dan otot saling bekerja sama dalam melakukan pergerakan, sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. 6. Inti permasalahan disebut juga dengan ide pokok. 7. Sebuah paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. 8. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok paragraf. Berdasarkan letaknya, dibedakan menjadi 2, di awal paragraf atau deduktif, dan di akhir paragraf atau induktif. 9. Kalimat penjelas berfungsi menjelaskan kalimat utama agar lebih mudah dipahami pembaca. Terima kasih untuk perhatian anak-anak semua. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa minggu depan.